saya pernah membaca salah satu alat musik tertua di dunia itu adalah suling. Jadi suling yang kita kenal saat ini itu termasuk alat musik tertua di dunia. Ada bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa alat musik mirip suling itu sudah ada sejak 40.000 sampai 35.000 tahun lalu, pada masa manusia purba. Di Jerman ditemukan fosil tulang burung pemangsa dan gading mamut yang dilubangi ini juga menyerupai suling. Temuan ini menunjukkan bahwa manusia purba itu sudah memahami seni suara dan melodi dari tiupan angin. Jadi suling ini jarang orang tahu. Kita sekarang kayak musik dangdut itu ada sulingnya. Ini suling itu sejarahnya dari mana? Nah, ternyata suling itu alat musik tertua di dunia. Di Tiongkok itu ada namanya dizi. Ini suling bambu dengan membran tipis yang menghasilkan suara khas. Di India juga ada, namanya bansuri. Suling bambu panjang yang identik dengan musik klasik. Dan ini biasanya ada di kisah Dewa Krishna. Nah, Dewa Krishna itu kan bawa suling. Di Jepang juga ada. Ini biasanya kalau di Jepang itu untuk meditasi zen. Jadi ketika bermeditasi itu diiringi suling begitu. Di Eropa ada namanya flute yang di era modern ini terbuat dari kayu. Di abad ke-19 ini terbuat dari logam. Jadi ya sama alat-alat musik tiup. Nah, di Nusantara ini juga ada beberapa jenis suling. Misalnya suling Sunda. Nah, lagu-lagu Sunda itu kan biasanya ada suling ya, dalam gamelan degung itu kan ada. Suling Bali, dalam gamelan Bali itu ada suling. Seruling Madura atau seruling Dayak di Kalimantan. Jadi suling ini memang sudah berkembang. Di berbagai tempat itu perkembangannya akan menyesuaikan dengan sumber daya alamnya. Mungkin dulu menggunakan tulang burung pemangsa itu, atau menggunakan gadingnya mamut atau apa. Tapi pada esensinya suling itu lahir dari ide manusia meniru suara angin. Gitu. Yang melewati lubang-lubang bambu. Nah, angin itu kan menderu-deru. Lah manusia tuh pengen ngrungokne angin kok apik, makanya dia membuat ide terus suling itu. Kalau di Asia Tenggara termasuk Indonesia ini yang biasa suling itu terbuat dari bambu. Begitu ya. Pring jabal begitu ya. Atau kalau di Eropa itu menggunakan kayu yang keras. Gitu ya, tentunya itu tadi berkembang tadi. Kalau di zaman purba pakai tulang. Kalau ada lagi yang pakai logam, mungkin di zaman lalu itu ya pakai logam. Ya, cuman untuk sekarang ini sudah ada yang menggunakan plastik atau resin. Karena mungkin untuk mempermudah saja. Tapi memang dari sisi kekasan itu rumah sekolah ya kalau tidak dari bambu sama logam itu tadi ya rumah sekolah masih kurang ulem mungkin ya. Kurang ulem. Bambu sendiri macam-macam. Ada yang dari bambu wulung. Itu kabarnya kalau pring itu dari bambu wulung itu suaranya lebih ulem. Lebih empuk begitu. Dan memang dalam pembuatannya ini harus dipilih bambu yang sudah tua, lurus dan tidak retak. Retak ngobos ini. Memiliki ruas yang panjang.
motongnya ini diusahakan di musim kemarau. Supaya kadar airnya rendah. Nggih, setelah itu karena kalau kadar airnya tinggi nanti akan mengkeret begitu loh. Nggih. Dan pengeringannya ya bisa hanya diangin-anginkan begitu. Setelah itu baru dilubangi untuk penentuan nada-nadanya itu. Ada yang lubang tiupnya miring, ada yang lubang tiupnya jejek lurus kan begitu gitu. Kalau suling tradisional itu biasanya memiliki 4 sampai 7 lubang nada. Begitu. Posisi dan ukuran lubang ini ditentukan dengan pengukuran tertentu. Ya tentunya mereka yang ahli di bidang membuat suling. Lek kita sing nglubangi ya buat karuan. Ketika ditiup itu ya seperti bersiul. Dan memang khas sekali loh. Suaranya khas sekali itu. Lek dulu itu kan identik dengan gembala begitu, terus angon kebo karo nggawa suling, nyuling begitu nggih. Di persawahan, di padang-padang rumput, ngoten niku memang asik. Nadanya itu kan terbentuk dengan membuka dan menutup lubang-lubang itu. Jadi lubang-lubang yang dibuka, ditutup, terus dikombinasikan gitu luar biasa. Dan juga mengandung filosofi, Pak. Gitu nggih. Nggih, filosofi yang itu menunjukkan kesederhanaan. Karena hanya dari bambu biasa bisa memunculkan suara nada-nada yang indah. Bisa juga suling itu untuk menirukan suara burung, bisa untuk mikat misalnya kan begitu. Ada itu. Jadi kadang suling itu pada nada-nada tertentu itu bisa menghasilkan suara yang menyedihkan, judut ati, ngrungokne sulingane sedih. Ada juga yang mungkin dengan ritme tertentu bisa yang mendengarkan tuh menjadi suka atau gembira gitu. Orang Jawa juga Pak, ada napa nggih pepatah yang mengatakan urip kuwi kudu kaya suling, yen kosong bisa muni. Hidup itu harus seperti suling. Kalau hatinya kosong dari kesombongan justru bisa mengeluarkan suara yang merdu. Jadi memang luar biasa. Jadi ini adalah salah satu alat musik tertua di dunia.